Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 akan mempresentasikan ragam wacana dalam bahasa Indonesia. Berikutnya adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Citra Dwi Lestari, nomor absen 10, kemudian Merita Dwi Hartanti, nomor absen 15, lalu Putri Ayu Ningtyas, nomor absen 18, dan Ilham Bagus Wicaksono, nomor absen 26. Pengertian wacana. Wacana adalah salah satu kata yang banyak disebut seperti halnya demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup. Seperti halnya banyak kata yang digunakan, kadang-kadang pemakai bahasa tidak mengetahui secara jelas apa pengertian dari kata yang digunakan tersebut. Ada yang mengartikan wacana sebagai unit bahasa yang lebih besar dari kalimat, ada juga yang mengartikan sebagai pembicaraan. Kata wacana juga banyak dipakai oleh banyak kalangan, mulai dari studi bahasa, psikologi, sosiologi, politik, komunikasi, sastra, dan sebagainya. Pengertian wacana menurut para ahli. Yang pertama ada Aminuddin. Menurut Aminuddin, wacana adalah keseluruhan unsur-unsur yang membangun perwujudan paparan bahasa dalam peristiwa komunikasi. Yang kedua ada Harimurti Kridalaksana. Menurut Kridalaksana, wacana adalah salah satu bahasa terlengkap. Dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Yang berikutnya Samsuri. Menurut Samsuri, wacana adalah rekaman kebahasaan yang utuh tentang peristiwa komunikasi. Ada 3 syarat terbentuknya wacana, yakni meliputi topik, tuturan pengungkap topik, kohesi, dan koherensi. Yang pertama adalah topik. Topik merupakan persyaratan pertama. Topik adalah pokok pembicaraan dalam bentuk lisan atau pokok karangan dalam bentuk tulisan. Berikutnya adalah tuturan pengungkap topik. Persyaratan kedua adalah tuturan pengungkap topik, beserta jabaran-jabaran topik yang bersangkutan. Wujud konkret tuturan itu adalah kalimat atau untaian kalimat yang bentuk teks. Yang ketiga adalah kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lainnya dalam wacana, sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren. Adapun koherensi merupakan hubungan semantik antar kalimat atau antar bagian wacana, yakni hubungan yang serasi antara proposisi satu dengan yang lain, atau antara makna satu dan makna yang lain. Wacana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan bahasa yang digunakan. Yang kedua, berdasarkan media yang digunakan. Yang ketiga, berdasarkan sifat atau jenis pemakainya. Yang keempat, berdasarkan bentuknya. Yang kelima, berdasarkan cara dan tujuan. Wacana berdasarkan bahasa yang digunakan. Berdasarkan bahasa yang dipakai sebagai sarana mengungkapkan wacana. Wacana dapat diklarifikasikan menjadi 4. Yang pertama, wacana bahasa nasional atau bahasa Indonesia adalah wacana yang diungkapkan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarananya. Yang kedua, wacana bahasa lokal atau daerah, yakni bahasa Jawa, adalah wacana yang diungkapkan dengan menggunakan sarana bahasa Jawa. Yang ketiga, wacana bahasa Inggris adalah wacana yang diungkapkan dengan menggunakan sarana bahasa Inggris. Yang keempat, wacana bahasa lainnya seperti bahasa Belanda, Jerman, Prancis, dan Jepang. Wacana berdasarkan media yang digunakan. Wacana menurut media yang digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan wacana. Wacana dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, wacana tulis adalah wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. Yang kedua, wacana lisan adalah wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau media lisan. Jenis wacana berdasarkan media jika dihubungkan dengan jenis wacana berdasarkan bahasa yang digunakan, maka diperoleh jenis wacana bahasa Indonesia tulis ragam baku, misalnya wacana surat menyurat resmi. Wacana bahasa Indonesia tulis ragam tak baku, misalnya surat pribadi.
Wacana berdasarkan sifat atau jenis pemakainya dapat dibedakan menjadi 3, yakni wacana monolog, wacana dialog, dan wacana polilog. Wacana monolog adalah wacana yang disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain untuk ikut berpartisipasi secara langsung. Wacana monolog bersifat searah. Yang kedua, wacana dialog adalah percakapan yang dilakukan oleh 2 orang secara langsung. Wacana dialog bersifat 2 arah. Yang ketiga, wacana polilog adalah pembicaraan atau percakapan yang melibatkan partisipan pembicaraan lebih dari 2 orang penutur. Wacana berdasarkan bentuknya dapat diklarifikasikan menjadi 3. Yang pertama, wacana prosa adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa. Yang kedua, wacana puisi adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi. Yang ketiga, wacana drama adalah wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog, baik berupa wacana tulis maupun wacana tulisan. Yang berikutnya, wacana berdasarkan cara dan tujuan dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, wacana narasi. Yang kedua, wacana deskripsi. Yang ketiga, wacana eksposisi. Yang keempat, wacana argumentasi. Yang kelima, wacana persuasi. Wacana narasi adalah wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan pelaku atau tokoh. Yang kedua, wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan suatu objek secara mendetail dari berbagai segi, sehingga objek tersebut dapat dilihat. Yang ketiga, wacana eksposisi adalah wacana yang menjelaskan atau memaparkan suatu pokok permasalahan secara global. Wacana eksposisi merupakan wacana yang bertujuan utama untuk memberitahu, mengukas, menguraikan, atau menegaskan sesuatu. Yang keempat, wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan membaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Yang kelima, wacana persuasi adalah wacana yang berisi rayuan, ajakan, himbauan, atau harapan. Wacana persuasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.